Kenaikan harga bahan pokok kerap menjadi isu utama bagi perhatian dari masyarakat luas. Apalagi bahan pokok atau yang biasa kita sebut sebagai sembako, mereka menjadi komoditas utama dalam memengaruhi hajat hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang kelas rendah hingga kelas menengah. Hal ini menyebabkan meningkatnya beban ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi mereka masyarakat kelas rendah. Mereka terpaksa dihadapkan pada kondisi di mana mereka harus mengurangi jumlah konsumsi bahan pokok atau mereka harus beralih menggunakan bahan pokok yang relatif lebih murah harganya. Nah, dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi dirasakan oleh badan usaha mikro kecil menengah yang penjualannya terpaku pada bahan pokok. Dilansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok bahwa sembako mengalami naik turun harga yang menyebabkan ketidakstabilan harga bahan pokok di beberapa daerah, salah satunya di Jawa Timur. Bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan harga ini adalah telur ayam, beras, daging, dan juga cabai rawit yang bisa mencapai 100.000 per kilonya. Faktor penyebab naiknya harga sembako dapat meliputi dari kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung mempengaruhi biaya produksi yang dialami oleh UMKM. Kemudian ada juga ketidakstabilan masyarakat ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang paling sering case yang sering terjadi adalah menjelang hari raya, kenaikan bahan pokok dapat terjadi secara tidak normal, terutama di Idul Fitri atau di Natal. Nah, untuk memahami dampak nyata dari kenaikan harga bahan pokok, tentu kita tidak bisa melihat dari satu pandangan saja. Kita perlu langsung untuk terjun ke masyarakat untuk dapat menyayai bagaimana pengaruh kenaikan harga pokok bagi mereka. Terus bagaimana rencana dan strategi mereka untuk dapat bertahan di kenaikan harga yang bisa dibilang tidak normal ini, dan juga serta harapan masyarakat ke depannya yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu mereka dengan upaya untuk menstabilkan harga pokok yang ada di sekitarnya. Kenaikan harga ya Ibu ya? Naik semua sekarang. Oh, naik semua sekarang? Beras naik, gula naik, minyak naik, telur naik, semua naik dok. Oh, semua naik. Kalau misalnya naik gitu, omset harian Ibu itu gimana ya Bu ya? Omsetnya paling satu hari satu malam paling 5 juta 6 juta nak. Itu masih tetap sama kayak yang sebelumnya? Iya sama. Pengaruh? Yo kadang itu jenis rezeki ya kan kadang nggak sama. Kadang 5, kadang 4,5, tapi paling kecil 4,5. Soalnya kan itu dijual itu kan banyak. Baik. Kan bukan sayur dong. Baik. Jadi serba ada tadi ya. Terus buat kenaikan harganya ini tuh mulai kapan ya Ibu? 3 hari ya. 3 hari ya. Cabai dur mana 80 mana. Paling parah naiknya itu apa Ibu? Cabai. Rata-rata naik cabai muda kok. Beras naik ya, gula ya naik, minyak goreng ya naik, semua naik pokoknya. Beras awalnya dari berapa ke berapa ya? Ya naik beras ini pamot 1.000-2.000 itu tetapnya dodolnya sih sama. Lu kira-kira kalau kenaikan harga kayak gini ya tuh berjalannya tuh lama atau enggak ya Bu? Atau nanti? Soalnya ini mau pak puasa. Lama dong, soalnya mau puasa kan. Jadi kalau Kemarin puasa naik kan tahun baru Natalan hak untuk bangsanya itu. Tak turun itu naik ya? Ya makanya telur kan turun 2 mingguan naik lagi 30 lagi. Jadi tuh kalau harga tuh kayak relatif bisa kadang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu. Terus naik ini gua ngikuti kayak mau puasa ini sembarang ya naik. Kalau kayak hari
ya Bu ya. Iya. Kapan kemarin kan mau apa kayak Natalan, tahun baru, naik. Mari kono medun-medun, telur kan cuma 27, sekarang 30 lagi. Itu kalau naik gitu kan ada barang yang mungkin susah untuk dijual gitu, ada nggak Bu? Ya Kira-kira? enggak naik. Naik sudah tahu semua naik ya. Jadi kalau misalkan naik gitu Semua naik, minat Kak. penjual, minat pembeli itu masih tetap sama aja ya Bu ya. Bahan pokok soalnya naik. Bahan pokok kan nggak katung kok pernah lapar. Iya. Kalau misalnya ada kenaikan harga gitu, Ibu punya strategi nggak Bu? Biar jualannya ini tetap rame gitu. Ya gitu yes. Semua kan di pasaran yang di atas ya, nah, rezeki gitu. Pokoknya uang nek kene kulaan budak nih ya. Kayak ada ya situ sing belum nyetok yo. Nyetok ya enak ya gak enak. Barang turun kan amblek. Kalau misalkan harga naik gitu, barang yang Ibu beli buat dijual lagi itu Ibu kurangin atau enggak ya Bu ya? Atau sama aja? Pokoknya uangnya. Aku gak peduli ngundak gitu turun, pokoknya ada uang tak belanja. Kali uangnya uang anu dok, aku uang ulet atau uang politik. Saya tuh mau tanya soal naiknya harga barang Ibu. Ini saat ini lagi mungkin lagi naik Bu. Wah. Naik banget ayam. Kalau ada kenaikan harga barang gini itu ada nggak sih Bu pelanggan yang kayak ngomel-ngomel gitu? Ya, pasti itu, ngomel itu. Soalnya kan kadang kan kalau ayam gini kan mungkin kayak kebutuhan pokok ya daripada daging. Iya. Daging kan meskipun mahal, mereka enggak komplain. Tapi kalau ayam kan ini kebutuhan yang agak apa ya, rendah ya. Maksudnya bisa dibeli tiap hari. Kalau daging kan belinya kalau pas pengen baru beli. Kalau ayam kan tiap hari mereka beli. Jadi naik gitu wes. Ngomel. Naik Bu gitu. Karena naiknya harga barang ini tuh Ibu melakukan penyesuaian nggak Bu buat harga untuk penjual ya untuk Ya, pelanggan ini? ya kalau biasanya ini kan sudah naik 4 hari ya. Iya. Harga tetap tidak seberapa dinaikkan. Iya. Soalnya kan masih kasihan ya. Mesti ya mengurangi untung akhirnya. Biasanya untungnya agak besar karena ini naik, jadi untung tuh yang diturunkan dikit. Kalau karena ada penyesuaian dari Ibu gini omsetnya turun nggak Bu? Iya, Turun. turun dari kita. Kalau dari pulaannya kan dia naik tetap naik. Cuma kalau jual gini kan oh naik, tidak jadi beli. Jadi kan rugi, barangnya tidak habis kan. Jadi untung sedikit, tapi barangnya kan jalan. Ini naik dari berapa ke berapa ya Ibu? Sudah naik 2000. Naik 2000. Dari omset berapa sampai ke berapa Ibu turunnya? Ya biasanya kalau setoran satu hari 1 juta, berarti kalau naik bisa sampai 1.300.000 gitu. Kalau ada kenaikan harga barang ini, ada pengurangan pembeli nggak Ibu? Ada pembeli ini? Kayak pembeli yang berkurang gitu ada nggak Ibu? Kalau kurang sih sementara ini belum ada. Belum ada. Terus Ibu kira-kira kalau kenaikan tuh biasanya kayak waktu hari besar gitu nggak Bu ya? Kayak misalkan Nataru, terus iya berarti mau Naik. karena mau puasa ini Ya, ya. terus mau hari raya Naik lagi. Nanti setelah itu turun lagi. Nah, seminggu nanti ada naik lagi. Nggak tahu Rajab apa kayak hari besar gitu pasti naik ya. Nggak tahu dari sananya mungkin gitu ya. Kadang kan ini kenaikan harganya datangnya dari pemerintah ya Ibu. Kira-kira Ibu ada punya harapan apa-apa nggak Ibu buat pemerintah ini? Nggak ada, pokoknya manut aja sama aja ya. Naik turun. Nggak ada itu. Ya kalau bisa sih stabil ya. Iya. Soalnya sakno. Ini aja telur juga naik. Telur naik, ayam naik. Saat ini kan bulan puasa ya Bu ya. Iya. Dan saya dengar itu sebelum bulan puasa juga sudah ada kenaikan harga. Apa benar Ibu? Ada kenaikan harga terkait dengan bahan-bahan pokok ini? Iya benar. Terkait dengan Minyak mahal, semua mahal. Apa aja Bu yang naik kira-kira? Karena yang Ibu beli? yang terasa naik ya beras, beras, terus ini telur, Ayam Ibu. ayam naik juga. iya, cabai. Iya, cabai naik Cabai. juga. Kalau misalnya ada kenaikan harga bahan gitu mempengaruhi usaha itu nggak Bu? Baik segi omsetnya atau apanya gitu mungkin Sangat-sangat pengaruh. pengaruh. Di omset ya Ibu. Iya, di omset. Dalam kenaikan ini mungkin Ibu ada kayak strategi gitu Bu buat
tetap buat tetap menaikkan omset atau menjaga omset biar tetap stabil gitu, mungkin ada Ibu kayak strategi gitu? Porsinya ini tadi Kadang dikurangi. ada yang dikurangi. Jadi pengurangan porsi itu kadang-kadang ya Ibu ya? Ya, Tapi kenaikan harga gitu cuma pakai puasa gini sama nanti waktu Idul Fitri juga. tentu juga. Nggak tahu juga. Maksudnya waktu kayak Kadang event nanti hari-hari Natal itu main enggak. Terus tahun baru Imlek dan sebagainya, Lebaran Haji itu naik juga. Jadi usahanya Ibu nggak kayak omset yang turun atau bagaimana? omset turun sih itu kan tergantung dari anak-anak yang beli sama kita ya, selera mereka, terus harga juga kita kan nggak naikin, otomatis ya pelanggan kita masih tetap sama, maksudnya range orangnya datang ke kita itu masih tetap stabil aja. Cuman memang kalau untuk harga karena mahal ya kita siasatin sendiri, misalnya nih sambelnya biasanya sesendok gitu ya dikasih setengah sendok dulu gitu, karena kan anak-anak juga nggak semuanya suka sambel gitu. Jadi ya masih bisa disiasatin dari yang makanan penyajiannya, tapi harga tetap sama. Walaupun harganya nggak naik, ibu nyebutnya dari porsinya itu. Porsinya mungkin aku siasatin dari sini. Oke, misalnya nasinya agak banyak ya sudah kita agak kurangi sedikit. Berarti kalau kenaikan harga kayak gini tuh kayak di apa ya, kayak event-event gitu ya, maksudnya kayak hari besar. Hari besar pasti, hari Natal. pasti. Sama ini biasanya kalau cabai itu kalau musim hujan biasanya suka ini kan apa petani-petani rusak kan tanaman Jadi cabainya. kayak bulan September, Oktober. Kadang-kadang iya, karena itu udah naik-naik. Terus kalau hari-hari besar udah otomatis pasti bahan-bahan pokok naik karena banyak yang bikin acara kan, pasti permintaan di pasar juga kan banyak. Jadi pedagang-pedagang aji mumpung. Setahu aku begitu, mereka kayak aji mumpung. Padahal tuh di distributor juga sebenarnya mereka nggak ada kendala kan. Ngapain harus dinaikin gitu loh, iya kan? Karena permintaan banyak aja, jadi aji mumpungnya pedagang menurut aku yang benar. Jadi pandangan aku ya. Event-event besar contohnya tuh kayak kita kan lagi puasa ini, jadi harganya tuh naik. Apalagi nanti kalau lebaran itu juga naik, tapi nanti kalau setelah itu turun. turun lagi. Kalau itu namanya season atau musim, dalam bisnis disebutnya musiman. Nah, season itu memang trennya itu kan setiap misalnya mendekati lebaran ya, selama bulan puasa, hari raya keagamaan seperti Natal, tahun baru, itu cenderung harga akan naik. Kenapa? Karena permintaan lagi tinggi. Mungkin ada suatu aktivitas yang setiap hari tidak normal. Nah, itu wajar season gitu ya. Nah, tapi dalam bisnis juga bisa dikatakan, pertanyaannya setelah nanti season selesai, apakah harganya turun atau tidak? Apakah turunnya kembali ke harga sebelum season? Atau bagaimana? Gitu kan ya? Nah, itu inflasi sesaat. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Kamu salah melihat prediksi apakah ini season, musiman, atau memang tren. Untuk mengetahui apakah ini season atau tren, itu di dalam manajemen itu ada pendekatan namanya forecasting atau peramalan. Nah, peramalan itu ada dua, ada yang datanya kuantitatif, ada yang datanya kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu menggunakan data yang statistical. Jadi kita lihat misalnya laporan penjualan tahunan ini trennya di Indonesia industri pakaian apa aja nih yang lagi meningkat. Kalau pakai kuantitatif tuh biasa datanya minimal setahun. Tapi lebih akurat lagi kalau datanya sudah 5 tahun. Jadi kita trace ke belakang nih 5 tahun. Misalnya gitu ya. Pertumbuhannya gimana? Nah, ada pendekatan yang lebih cepat. Itu apa? Kualitatif. Kualitatif itu berarti kita melakukan peramalannya itu dengan cara wawancara. Tapi wawancaranya gimana? Apakah seperti ini? Enggak. Wawancara itu bisa dengan pendekatan dua. Sama tenaga atau yang ahli dalam bisnis. Gitu ya, misalnya kamu buka restoran, ya kamu tanya ke restorannya, Pak, kalau kayak ini Bapak gimana usahanya selama ini? Meningkat, menurun? Oh meningkat, ya sudah. Karena ahlinya dalam bidangnya yang ngomong meningkat dan memang di wawancaranya lebih dari satu orang subjeknya ngomongnya meningkat, berarti ada bisa disimpulkan bisnisnya sedang meningkat. Apa namanya? Kadang kan yang kena imbas kenaikan harga ini kan bukan hanya yang di tengah-tengah ya, Pak. Yang bawah. Ada yang bawah juga. Kadang itu juga bisa jadi UMKM yang kecil. Nah, itu Bapak ada saran nggak sih Pak untuk mereka bisa berkembang gitu? Nah, saran saya sebetulnya kalau UMKM selama ini itu sebetulnya gini, dukungan pemerintah yang pasti nggak usah lah dalam bentuk terlalu banyak subsidi. Sebetulnya kita tuh butuhnya kesempatan, misalnya dukungan ekspor. Gimana sih mempermudah ekspor kita keluar?
Kayak teman saya nih yang jual sampo ini, dia maunya ekspor ke India tapi dia bingung gimana cara ekspor. Jadi kan dia kan sebetulnya bukan butuh bantuan keringanan biaya, tapi butuh akses. Tapi kasih akses. Tapi kalau untuk usaha mikro itu kasih usaha kredit yang mudah. Kenapa? Orang miskin mau buka usaha itu kalau meminjam ke bank harus punya CV, PT. Karena seperti ini ya Pak, ya, Bapak punya harapan nggak Pak untuk Indonesia yang terkait kestabilan harganya ini? Stabilan harga, ini hukum ekonomi ya. Tata kelola, misalnya tata kelola bisnis dipermudah, izin dipermudah, kepastian hukum. Ya, saya pernah buka usaha ditagih RT 400.000 dari mana itu? Kan ada banyak pungli ya. Nah, berarti apa? Ada 3. 1, kepastian hukum, jelas hukumnya. Negara hadir, bukan hukumnya aja, tapi negaranya hadir. Baru apa? Pendidikan. Kenapa? Dengan pendidikan orang bisa cari inovasi. Ini pakai apa ya? Nggak usah lah pendidikan yang formal seperti SMA. Enggak, vokasi lah. Paling penting tuh vokasi. Tapi akan lebih bagus lagi karena butuh waktu cepat. Kita butuh pelatihan vokasi atau keterampilan kerja. Ya, harapan saya cuma satu. Kalau kita melakukan pendekatan yang jangka pendek kayak impor, Indonesia nggak maju. Tapi pendekatannya jangka panjang, yaitu apa? Pendidikannya diperbagus, vokasinya diperbagus, kepastian hukumnya jelas. Kepastian hukum jelas, perantaranya hilang perantaranya. Saya banyak kok nemu, saya bangun rumah, mau bangun rumah itu bayar ke RT RW loh. Ada secara apakah ada? Nggak ada. Tapi kamu masuk ke setiap daerah pasti ada Karang Taruna lah, inilah, itu kampung. Kenapa ada? Hukumnya tidak ada kepastian, belum lagi ormas. Kulinya harus dari saya. Hukum. Terus yang terakhir tadi apa? Aksesnya dibuka. Itu lebih, misalnya kenapa harus impornya ke Australia? Kenapa nggak coba masukin juga importnya satu lagi dari India? Logik gitu dong. Kalau banyak masuk berarti kan lebih murah dong, ada saingan. Ada persaingan berarti lebih murah. Gitu. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dapat kita simpulkan bahwa kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan merupakan fenomena musiman yang wajar dan umum terjadi akibat dari permintaan pasar. Komoditas yang paling dapat dirasakan perbedaan harganya antara lain beras, telur, ayam, cabai, dan minyak. Kenaikan ini tentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah. Akan tetapi respon para pelaku usaha tersebut sangatlah bervariasi, seperti menekan laba pemasukan dari Bu Eka, menyesuaikan porsi sajian dari pedagang kantin seperti Bu Vivin dan Bu Yuli, atau memperhatikan stok barang seperti Bu Lastri. Faktor yang paling menyebabkan kenaikan harga barang ini terkadang bukan hanya karena momen hari besar seperti Ramadan, namun juga dapat dipengaruhi oleh adanya cuaca. Dari sudut pandang akademisi, Pak Joni selaku dosen pada bidang studi ekonomi dan bisnis menjelaskan bahwa fenomena ini dinamakan sebagai season atau musiman, dan ini berbeda dengan fenomena tren. Fenomena ini dibedakan dari cara masyarakat melihat seberapa lama fenomena ekonomi berlaku. Terkait dengan upaya dari pemerintah, ada baiknya jika pemerintah memberikan izin kemudahan akses untuk berjualan sehingga dapat meminta perizinan untuk mendapatkan kredit, lalu pemantapan edukasi seperti penerapan sekolah vokasi agar pelaku usaha mengerti apa yang harus dilakukan untuk dapat berkembang, serta penegakan hukum untuk pelaku usaha mikro agar tidak terjadi adanya pungli yang dapat membuat kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah kian memburuk. Meskipun demikian, dalam keadaan harga barang naik, para pelaku usaha tetap tidak kehilangan banyak pembeli, karena kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Akan tetapi, dampak seperti penurunan omset harian begitu dirasakan oleh para pelaku usaha. Apalagi jika strategi utamanya adalah menekan untung atau pemasukan. Oleh karenanya, kombinasi antara adaptasi mandiri para pelaku usaha dan dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah fluktuasi harga yang terjadi setiap tahunnya.